Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha. Saya dosen D3 Analis Kesehatan di AAK Anasir Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada semester ganjil, saya mengajar K3 dan keselamatan pasien. Sedangkan pada semester genap, saya mengajar biostatistik praktek. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu K3 dan keselamatan pasien, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah K3 di Akademi Analis Kesehatan Anasir merupakan mata kuliah teori yang diajarkan pada semester 1 dan merupakan mata kuliah keahlian umum atau biasa disebut dengan MKU. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah K3 dan keselamatan pasien. K3 dan keselamatan pasien merupakan mata kuliah umum pada program studi D3 Analis Kesehatan. Materi yang diberikan berupa konsep dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta keselamatan pasien, perundang-undangan K3, prosedur dan standar pasien safety, masalah K3 di laboratorium yang meliputi kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja, jenis-jenis APD dan perlengkapan K3 di laboratorium, bahan beracun dan berbahaya atau B3 serta penanganannya. Diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu berperan aktif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan baik di laboratorium yang ada di kampus selama mahasiswa melakukan praktikum, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja pada saatnya nanti mereka bekerja. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode offline. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas: pendahuluan, ruang lingkup K3, pengertian K3, dasar hukum K3, dasar hukum pasien safety, prosedur dan standar pasien safety, kapasitas beban kerja dan lingkungan kerja, APD dan perlengkapan K3, tanda dan label B3, kategori dan jenis serta sifat B3, pengelolaan dan penanggulangan B3, kecelakaan kerja dan penanganannya, prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau disingkat dengan P3K, kecelakaan kerja dan cara penanganannya, prosedur K3 terhadap mikroorganisme di laboratorium mikrobiologi, pengelolaan limbah medis dan non-medis, limbah medis infeksius dan non-infeksius, limbah medis cair dan padat, prosedur sterilisasi alat-alat laboratorium agar tidak menyebabkan kecelakaan kerja. K3 menggunakan listrik, gas, dan alat-alat yang ada di laboratorium kesehatan. Setelah kita mengetahui gambaran singkat deskripsi mata kuliah K3 dan kesehatan pasien yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu menggunakan metode DIE. Yang pertama ada delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada setidaknya 3 strategi saya untuk menyampaikan perkuliahan. Pertama, perkuliahan dilakukan dengan menggunakan textbook, di mana buku yang saya gunakan berjudul Buku Ajar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja edisi pertama karangan Iwayan Gede Suarjana. Textbook yang saya gunakan berisikan materi tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Saya juga menggunakan undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenkes yang berhubungan dengan K3. Yang kedua, perkuliahan dengan menggunakan metode expository dan diskusi. Saya meminta mahasiswa untuk membuat kelompok kecil mendiskusikan kasus dan tema yang sebelumnya saya lontarkan. Dan ketiga, perkuliahan menggunakan PBL, Problem Based Learning. Mahasiswa diberikan kasus tentang keselamatan kerja dan keselamatan pasien atau kasus yang terjadi di laboratorium kesehatan untuk menstimulasi diskusi kelompok
Kemudian mahasiswa menyampaikan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Dengan cara ini, saya yakin akan efektif meningkatkan knowledge mahasiswa, mempermudah mahasiswa dalam memahami K3 dan keselamatan pasien, dan memacu perubahan suasana pembelajaran. Kemudian interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam kuliah saya, ada beberapa cara komunikasi yang mahasiswa bisa akses. Di dalam kelas, saya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar menjadi komunikatif dan hidup. Student Centered Learning. Saya menggunakan dalam perkuliahan, di mana strategi pembelajaran ini menempatkan mahasiswa dan sebagai peserta didik aktif dan mandiri. Komunikasi di luar kelas. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk diskusi melalui WhatsApp group, di mana digunakan sebagai feedback mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Saya tidak jarang memberikan topik atau materi yang akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Di akhir perkuliahan saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengisi kuesioner perkuliahan selama 1 semester secara online. Saya yakin dengan cara ini saya meningkatkan proses belajar mengajar. Terakhir adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Proses pembelajaran yang akan saya lakukan dalam 1 semester dimulai dengan pertemuan pertama saya melakukan perkenalan, dan yang mana perkenalan ini adalah membangun keakraban dan pendekatan di antara dosen dan mahasiswa, sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan. Saya membuat kesepakatan bersama mengenai proses perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dengan ini diharapkan mahasiswa akan lebih paham tentang deskripsi mata kuliah, capaian perkuliahan, dan bobot penilaian. Sistem penilaian pada perkuliahan saya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nilai harian, tugas, dan kehadiran dengan bobot sebesar 30%. Nilai ini akan diambil dari partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses KBM dan juga partisipasi mahasiswa dalam mengerjakan kuis dan tugas yang saya berikan serta tingkat kehadiran. Lalu penilaian selanjutnya adalah dari ujian tengah semester, bobotnya sebesar 30%. Dan terakhir adalah penilaian ujian akhir semester dengan bobot sebesar 40%. Dan berikut ini adalah cuplikan video bagaimana saya mengajar mata kuliah K3 dan keselamatan pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita mau melanjutkan perkuliahan K3 ya. Materi dasarnya tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu. Abizar ada? Bulan? Hadir. Zahra? Alhamdulillah hari ini cuma ada 1 orang yang tidak hadir. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang ke-6, ini pertemuan ke-6, kita review dulu yang pertemuan kemarin, yaitu pertemuan ke-5. Ada yang masih ingat kemarin Ibu menerangkan apa? Ingat? Oke, masih ingat, pintar. APD itu apa? Alat pelindung diri. Bagus, semuanya paham berarti ya. Terus kalau kita sebagai seorang analis, alat pelindungan dirinya apa sih kalau kita ada di lab? Oke, pintar. Itu yang paling utama harus kita selalu pakai ya ketika kita ada di laboratorium. Kenapa kita harus pakai handscoon? Iya, agar kita tidak terkontaminasi bakteri. Apalagi? Bahan kimia. Terus yang paling bahaya banget apa itu? Darah. Karena nanti kita kalau di rumah sakit itu ketemunya sama pasien yang punya banyak penyakit berbahaya di sekitar kita. Jadi kita harus selalu pakai handscoon. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini kita masuk ke bahan beracun dan berbahaya. Ini ada beberapa lambang di sini nih, ya.
ada yang bentuknya warnanya kayak gini, itu tuh hijau, itu menunjukkan dia gas yang bertekanan. Ini ada oksidator, ini bahan yang berbahaya di pernapasan, ini kode yang beracun kayak tengkorak ya, naputin gitu ya. Iya, ini peroksida organik. Di sini biasanya di kimia ya, ada peroksida, terus kategorinya berbahaya aja kayak gini. Ini yang radioaktif, yang kayak gini. Terus yang korosif, itu biasanya zat asam segala macam, itu yang bentuknya korosif ya. Terus ini semua lambang-lambang ini kita sebagai tenaga kesehatan itu harus tahu ya, harus tahu dan harus bisa, ketika ada yang bertanya ini apa sih lambang ini gitu, kita harus bisa menerangin ke mereka bahwasanya ini berbahaya nih, kalau ini tuh berarti dia oksidator mudah meledak nanti kalau kita deket-deket dengan yang panas. Jadi nyimpennya harus di mana? Harus di tempat yang teduh, tidak dekat dengan yang suhu tinggi, itu salah satunya ya. Terus kenapa ini pengertiannya bahan beracun dan berbahaya. Anda bisa lihat di sini biasanya karena sifat kimianya maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan kepada kesehatan manusia, menimbulkan kerusakan properti atau lingkungan. Itu kenapa bisa dianggap sebagai bahan beracun dan berbahaya. Jadi kalau ada barang yang ketika kita menyimpannya itu menimbulkan efek bagi kesehatan, bagi lingkungan, bagi properti, itu namanya bahan beracun dan berbahaya. Itu termasuk kategori B3 gitu ya. B3 terangannya. Jadi apa sih yang rusak di kesehatan manusia ya? Salah satunya bahan yang beracun ya, yang oksidator. Itu biasanya kan ketika kita buka dia menguap menimbulkan bau yang enggak sedap. Yang biasa praktek di ruang asam tahu ya, zat asam itu sampai ruangan asam itu harus dibuat khusus untuk analis. Itu kita harus ada blower yang bisa mengeluarkan asam itu, jangan ada di ruangan itu. Jadi ruangannya juga mungkin mas-masnya nanti akan belajar di materi kimia amami itu, nanti ada kita masuk ke ruangan yang berbentuk lemari asam, nanti tahu itu di situ sudah safety karena sudah ada sampai ada tandanya bahwasanya blower itu harus selalu aktif, itu ada tandanya ya. Itu menurut peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001, itu bahan berbahaya itu didefinisikan sebagai karena dia memiliki sifat atau konsentrasi atau jumlah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, baik kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungannya. Kalau yang tadi ada bahan yang bersifat korosif ya. Korosif itu apa ya? Sama, itu salah satunya zat asam. Ya, ketika kita ketumpahan apa ya, NaCl ya biasanya yang sering kita pakai ya di lab itu, NaCl tumpah, terus kita tidak bisa mengantisipasinya, langsung ketumpahan gitu nempel ke zat yang benda yang berbentuk logam, dia akan korosif gitu, lama-lama nanti akan keropos. Itu cukup berbahaya ketika kita tidak tahu. Jadi itu tumpah pada tempat yang kita tidak tahu, kita nggak hati-hati, ujung-ujung kok ini udah keropos gitu ya. Itu kalau yang zat asam itu namanya yang merusak lingkungan. Apa itu yang paling berbahaya? Kalau kita punya lab radiologi ya, di jurusan radiologi itu limbahnya, pumbung itu sangat berbahaya karena dia tidak bisa bereaksi, tidak bisa berubah, tetap berbentuk pumbung sampai kapanpun. Jadi kan ada yang namanya oksidasi, ada yang namanya reduksi, ada namanya apa sih, di zat kimia itu bisa berubah jadi zat apa gitu. Limbahnya radiologi itu nggak bisa diapa-apain. Sampai ketika kita membuat jurusan radiologi, salah satunya biar safety, kita harus punya IPAL, pengeluaran limbah itu. Sampai kalau kemarin kita nggak bisa bikin sendiri ya, karena memang biayanya cukup mahal, sehingga limbah itu kita MOU-kan dengan rumah sakit yang memang punya pengolahannya kayak gitu. Sama di kita yang berbahaya itu limbah yang biasa kita buka praktek ya,
kita membuang handphone, kita membuang jarum ya, itu juga cukup berbahaya ketika nanti kita buang di tempat yang sembarangan. Yang limbah berbahaya dan beracun yang itu biasa ditingkat dengan B3 ya. Biasa bisa dihasilkan dari rumah tangga seperti tadi plastik dan lain-lain gitu ya. Terus dari industri, dari pertambangan, juga bisa dari dunia kesehatan. Kalau dari dunia kesehatan tadi gue bilang apa, handphone, alat suntik, terus limbahnya radiologi. Yang mulai sekarang udah banyak sekali rumah sakit besar yang tidak lagi pakai pumbung, jadi dia pakainya literasi digital yang mereka punya. Dia sudah punya alat-alat yang berbentuk computerized yang nantinya hasil dari fotonya itu tidak lagi dicuci pakai di ruangan gelap dengan menggunakan HG ya, dengan plumbum, tapi sekarang sudah enggak lagi, dia sudah tinggal di foto, hasil ronsen itu bisa keluar, bisa kita print sendiri ya. Itu salah satu cara untuk menghindari banyaknya limbah yang berbahaya. Ini contoh yang limbah yang beracun dari logam berat itu ada ini PB ini yang dikeluarkan oleh Pumbum namanya, itu radiologi ya. Kalau kita pakainya apa? CU enggak juga. Paling keren kita juga nggak melakukannya, paling HG ya. Kita kalau kena ketempelan HG warnanya apa sih? Coklat atau hitam? Kalau yang ketika kita di lab kimia ada sesuatu yang nempel ke kita terus kita sampai bolong gitu, apa itu? Asam apa? Asam sulfat. Yakin? HGSO4 atau H2SO4. Asam sulfat itu bisa buat bikin kita bolong bajunya ya kalau kita ketetesan. Makanya kita kalau ada di lab harus pakai jas lab, karena kalau jas lab itu bahannya lumayan tebal, sudah disesuaikan sama aturan dari pemerintah tentang kesehatan perlindungan diri ya. Jadi ya layaknya gitu kalau kita ada di lab panas, apalagi waktu kemarin musimnya COVID, apa yang dilakukan orang-orang analis, dia harus pakai hazmat karena memang pionirnya waktu zaman COVID itu yang harus datang, yang harus nongol di depan pasien itu justru orang analis gitu. Kalau ini B3 itu dari industri ya, dia sebagai tulang punggung peningkatan perekonomian, penanganan limbah, harus menjaga kesehatan lingkungan. Jadi dari perkembangan industri ini, industri itu berkembang ya untuk meningkatkan perekonomian, tapi dia menimbulkan limbah ya, dan ya apa yang harus dilakukan gitu sama kita ya, kita limbah ini jangan sampai membahayakan kesehatan dan lingkungan. Ini limbah industri yang sumbernya ada macam-macam ya, ada kategori limbah itu ada 3. Yang pertama itu limbah dari sumber yang spesifik, yaitu proses produksi tertentu, atau yang tidak spesifik berasal dari limbah dari proses utama kegiatan industri ya, pemberian alat, pencucian, nah, ini terjadi nggak di analis? Limbah sumber yang tidak spesifik terjadi nggak sama kita? Terjadi kan? Di lab mana tuh yang sering? Di lab mana yang sering kita membuang limbah lewat saluran air tanpa kita menyadari itu tuh limbah itu berbahaya? Mikrobiologi ya. Di lab mikrobiologi itu kita buang media waktu kita nanam kuman ya, itu kami yang lainnya dari rumah tangga bisa sempat menerangkan juga bahwasanya ada limbah plastik segala macam. Terus Anda setiap hari mencuci, iya, mencuci piring, mencuci baju, itu ada zat-zat berbahaya dari sabun ya, dari sabun itu ada yang berbahayanya juga. Terus yang dari sabun itu biasanya bikin
limbahnya jadi keruh, lingkungannya jadi keruh ya. Terus Anda buang sampah sembarangan, itu kalau yang plastik bakal nimbun. Terus dari sisa-sisa makanan, kalau sisa-sisa makanan sekarang makanya dipisah. Ini yang bentuknya organik, itu sebenarnya bisa dijadikan pupuk ya. Sudah banyak di wilayah Cirebon juga sudah ada pengolahan limbah dari sampah itu, yang organik sama yang non organik itu udah mulai dipilah-pilah. Dan itu salah satu usaha dari Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan sekitarnya. Ini ada kategori limbah yang berdasarkan karakteristik. Ini yang mudah meledak, kategorinya mudah meledak. Itu biasanya dia dalam suhu 25 derajat aja sudah meledak. Itu antisipasinya kita harus simpan dengan menggunakan apa? Pakai dimasukin ke kulkas, ruang adem, ruangannya nggak boleh panas, karena itu kalau dia 25 derajat aja sudah meledak, jadi cukup berbahaya. Jadi ada yang zat yang harus disimpan di tempat yang selalu dingin. Terus yang kedua itu apa? Mengoksidasi itu gimana? Dia mudah apa? Mudah terbakar, ya, sangat mudah menyala. Itu kategori yang ada di situ adalah kategori-kategori dari zat limbah berbahaya yang dikatakan berbahaya menurut aturan pemerintah nomor 76 tahun 2001. Dan itu caranya kita menyimpannya itu dilihat. Kalau dia bikin beracun, pindahin ke tempat yang lebih aman agar anak kecil tidak nyampe nyentuh. Mudah meledak berarti kita tidak boleh menjejerkan dia dengan barang-barang yang panas atau yang lainnya. Kayak gitu. Ada, maksudnya biasanya di label dari sebuah produk itu selalu ada dia bahan, ada lambangnya, kategorinya dia berbahaya, dia beracun. Terus antisipasinya harus disimpan dalam ruangan yang tertutup. Itu ada keterangannya. Itu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan ketika dia mengeluarkan produk yang memang berbahaya. Jadi harus ada keterangannya. Sama sekarang Anda ngeluarin makanan juga harus ada label yang harus tertempel di situ. Label apa? Halal. Sama kalau di Indonesia halal produk itu penting banget karena memang kita warganya banyak orang Muslim. Tapi ini kategori limbah berbahaya terusannya, dia korosif, dia bersifat iritasi. Apa yang bersifat iritasi itu? Ketika nempel ke tangan atau kulit atau lendir menyebabkan gatal. Itu bisa bikin radang atau gatal. Karsinogen itu menyebabkan kanker. Ya. Apa itu yang ini ibu-ibu, mbak-mbak yang suka pakai skincare? Ya, kalau yang tidak ada BPOM-nya itu ada bahan karsinogennya di situ. Salah satunya apa itu? Merkuri. Ya. Iya, itu bahan-bahan yang berbahaya yang sering kali nanti kalau kepapar ke tubuh kita akan menerima akibat yang jelek. Kalau karsinogen salah satunya akan menimbulkan sel tubuh kita itu berkembang jauh lebih pesat dibandingkan yang seharusnya. Ya, jadilah namanya kanker. Kanker apa yang terjadi ketika kita kepapar dari luar? Itu kanker kulit. Terus ada lagi yang sinar matahari yang berlebihan juga, sehingga sekarang itu kalau kita keluar di siang hari, dokter-dokter menyarankan kita pakai sunscreen. Itu salah satu alat perlindungan diri untuk menghindari kita kepapar radiasi matahari. Jadi ini simbol bahan berbahaya banyak dan macam-macam. Tadi awal udah diterangkan ya, ini ada lambangnya, dia oksidan, dia berbahaya, dia korosif, dia segala-gala macam. Ini lembar data keselamatan bahan
Ya, isinya itu tadi Ibu bilang ada identifikasi dari perusahaan, ada komposisi bahannya, ada identifikasi bahayanya, ya, tindakan B3-nya apa yang harus dilakukan, tindakan penanggulangan ketika dia memang menimbulkan kebakaran, apa yang harus di situ dikasih keterangan. Ketika ada kebakaran apa yang harus dilakukan, tindakan mengatasi kebocoran kalau tumpah itu apa yang harus dilakukan, bagaimana dia harus menyimpan, bagaimana pengendaliannya, APD apa yang harus kita pakai ketika kita membuka bahan berbahaya itu gitu ya, sifat kimia, sifat fisika dari bahan itu, terus informasi toksiknya, racun dia itu akan membuat kita apa gitu kalau terkontaminasi dia, kalau kita ketempelan atau kalau kita menghirup atau kita itu membuat, kan ini namanya informasi toksikologi itu racun ya, ngeracunin tubuh kita, apa yang membuat kita teracuni dari zat itu gitu. Terus bagaimana kita cara membuang limbahnya, bagaimana kita harus mengangkut bahan itu agar tidak membahayakan, dan banyak sekali informasi lain yang harus diberikan ketika kita mendeliverikan atau membuka atau memproduksi atau menyimpan barang yang berbahaya. Ini ada simbol label dari B3. Yang ini ada yang mudah meledak, dia lambangnya ini apa nih, kayak api gitu ya, warnanya coklat, ada I-nya, ini lambang mudah meledak. Ini bahaya pernafasan, dia lambangnya belakangnya putih, backgroundnya atasnya ada lambang tengkorak kecil ya. Ini gas yang menyebabkan infeksi pernapasan, salah satunya apa itu, asam. Ini ada yang mudah terbakar, tapi dia padat, zat padat mudah terbakar. Ini juga ada apinya, tapi dia ada perbedaan warnanya antara merah sama putih. Jadi sini ada tulisannya zat padat mudah terbakar, lambangnya kayak gini. Jadi orang awam pun seharusnya sudah bisa langsung melihat gitu ketika ada lambang kayak gini. Apalagi Anda sebagai seorang analis, sebagai seorang yang berpendidikan harus lebih tahu ketika ada yang kok ini ada gambar tengkorak beracun, ini apa, ini bahan ini merupakan bahan gas yang beracun. Jadi ketika dibuka itu kehirup, dia bakal kena racunnya. Apa yang harus dilakukan ketika melihat zat itu bentuknya seperti itu? Kita pakai masker. Satu maskernya tidak ya, karena masker satu apalagi pakainya racun yang tipis itu tidak akan bisa mengcover racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau yang tenaga analis mah pakainya maskernya harus yang masker kesehatan, bukan masker yang dijual bebas tidak ber-SNI ya, karena itu risiko buat Anda. Memang harganya agak mahal sedikit ya, tapi itu demi keselamatan. Ini yang radioaktif ini ada yang kalau kepapar langsung bisa jadi kanker, bisa jadi macam-macam ya. Maksudnya bahayanya sangat besar dan dia radiasinya cukup banyak, lebar. Hanya yang ada di sekitar itu agak jauh pun kadang bisa terpapar gitu. Makanya dia sampai bentuknya kayak sinar gelombang ya, kayak panjang lebar gitu. Kan kalau sumbernya ada di sini, kanan kirinya agak jauh tuh masih mungkin terpapar gitu. Ini yang korosif bentuknya seperti ini, sebagian hitam sebagian putih, dan itu akan menimbulkan bahaya rusak. Jadi yang ini, kalau ini ketetesan lama-lama dia akan hancur ya. Kalau bisa sebenarnya semua lambang yang ada di itu bisa sampai di sini. Dari tadi Ibu aja yang mau cek. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang mau nanya? Gak berani nanya, kalau gitu Ibu yang tanya. Ibu yang tanya boleh? Boleh. Ibu yang tanya. Kalau lambangnya yang beracun, lambang 3 yang beracun itu bentuknya gimana? Putih.
Ada gambar tengkoraknya, backgroundnya putih, tulisannya yang radioaktif. Tadi tulisan radioaktif ada kayak memancar suara. Oke, yang korosif. Yang mudah meledak, warnanya apa? Coklat. Ada I-nya ya. Kalau yang padatan mudah terbakar, merah putih ya. Oke, pinter. Limbah, kategori limbah. Tadi kan ada berapa? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama limbah yang sumbernya spesifik. Itu limbah dari industri. Yang dia spesifik itu yang dari akibat proses kegiatan. Kayak yang di lab itu apa tadi? Dari lab mikro itu ada limbah media, dari kimia ada limbah zat asam. Terus yang dari bahan limbah yang kadaluarsa, tumpahan, kemasan, buangan produk yang tidak spesifikasi. Contohnya kalau dari makanan itu yang bentuknya apa tuh, yang lagi seneng orang pada makan biar praktis, diapain di kaleng ya, makanan kaleng itu kan limbahnya berbentuk logam, cukup berbahaya buat lingkungan ya. Yang berbentuk plastik, Indomie makanan favorit Anda itu plastik ya, itu juga berbahaya. Dari kemasan produk itu makanya sekarang semakin diminimalisir, mengemas produk itu dengan produk yang bisa didaur ulang. Plastik juga sekarang sudah banyak plastik yang bisa didaur ulang. Nanti tugas kelompoknya adalah membuat clipping lambang-lambang dari B3 dan lain, terus Anda kumpulin, di print, kumpul, tempelin, itu kelompok. Nanti dibagi 5 kelompok ya. Terus kalau individunya cari jurnal yang membuat tentang B3. Nanti kalau yang ini kumpulnya lama, 3 minggu gak apa-apa karena individu tugasnya. Kalau yang pertama tadi minggu depan harus dikumpulin ya, karena kita minggu depan sudah pindah pembahasan, tidak lagi di bahan kimia berbahaya lagi, tidak lagi dengan bahan berbahaya dan beracun. Jadi kita ingat-ingat ya, tugas kelompoknya adalah membuat clipping, cari di download di internet. Terus kalau yang itunya tentang jurnal, satu aja jurnal tentang bahan berbahaya dan beracun ya. Misalkan kalau bisa dari jurnal yang reputasinya internasional, karena tentang kesehatan lingkungan ya, tentang B3 ini memang merupakan isu internasional. Kita harus bareng-bareng menjaga lingkungan sedunia ini gitu, nggak cuma lingkungan sekitar kita aja. Itu aja, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah K3 dan keselamatan pasien. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.